Halo Dir, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku di Meldy's Channel. Oke Dir, di vlog kali ini aku mau bincang-bincang sama bestie aku yang udah nemenin aku selama hampir 5 tahun. Kalian tahu gak? Pasti tahu dong ya. Soalnya dia hampir selalu ada di setiap vlog aku. Dan jeng jeng jeng. Tara. Oke, kalian udah tahu aku kan di vlog Meli yang sebelum-sebelumnya. Siapa? Oke, perkenalkan nama aku Tari Nurmalasari. Kali ini kita mau buka-bukaan Dir. Buka-bukaan apa tuh? Tenang, jangan sensi dulu. Kita itu mau buka-bukaan tentang apa Kisah percintaan masa lalu kita dan kisah percintaan yang sekarang. yang pastinya jauh lebih baik. Gimana ya? Pasti semua orang juga punya masa lalu, ya gak kan? Ya termasuk masa lalu percintaan yang kelam-kelam. Jadi dulu itu kamu gimana sih percintaan kamu dulu? Sebucin sumpah ini kah atau gimana gitu? Kalau sekarang sih gak terlalu bucin ya, malah dibilang sok cuek banget gitu ya. Dulu tuh kayak ya ampun, gampang baper, tahu nggak sih? Terus kayak orang ini baik-baik, terus gampang banget gitu soal pacaran itu, sampai-sampai kayak hobi banget ngumpulin mantan gitu. Oh tapi my God. gak sampai 100-an juga gitu, masih di bawah lah gitu. Bisa lah. Masih standar. Tapi mohon maaf, aku mah nggak punya mantan sih ya. Masa sih? Pasti ada lah. Ya sebenarnya ada sih, tapi gimana ya? Kalau menurut aku ya, kalau di bawah 17 tahun itu bukan dianggapnya mantan. Kita skip dulu. Kembali lagi sama kita. Oke. Kita lanjut. Jadi dari apa yang tadi aku bilang ya, menurut aku kalau di bawah 17 tahun itu belum layak disebut mantan gitu menurut aku ya. Jadi gimana sih? Suatu kehilapan ya yang pernah aku baca kayak di caption di Facebook atau RIG gitu. Kalau emang cinta di bawah 17 tahun itu emang murni kehilafan gitu. Jadi aku nganggapnya ya nggak punya mantan gitu. Berarti aku pun nggak punya mantan ya, setahu karena aku dan dia gitu. Termasuk aku sih, aku di umur 17 tahun ini kayak belum pernah pacaran lagi, jadi kan aku belum punya mantan guys. Gak ada mantan di antara kita. Enggak. Apalagi mantan temen ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya banyak juga pelajaran yang dapat diambil dari para mantan itu. Justru dari masa lalu ya, lebih tepatnya gitu guys. Coba menurut kamu apa pelajaran yang dapat kamu ambil dari sebuah perjalanan masa lalu kamu bersama mereka? Yang justru sih kita tuh harus lebih baik ya untuk kedepannya, itu segala sesuatu itu kita harus menjadi lebih baik lagi. Terus kita harus lebih berhati-hati dalam memilih cowok. Kebanyakan kan kayak zaman sekarang tuh buaya. Ya Allah. Bener-bener. Tadi aja kan ya waktu kita jogging banyak banget buaya. Banyak banget buaya gitu. Terkecuali ya buaya online ya. Gini ya, secara kita tuh baru kenal di online, di Facebook atau IG ya, baru 1 hari. Terus kayak kenapa gitu cowok itu bisa nembak ke kita, padahal kita ketemu aja belum gitu guys. Jadi pelajaran yang aku ambil dari masa lalu aku. Sekarang pelajaran apa yang kamu ambil dari masa lalu kamu? Menurut aku dari kita itu jangan terlalu bucin sama seseorang. Karena jujur ya, kalau aku udah cinta atau suka gitu sama seseorang, aku itu suka bucin parah. Ya kan, kamu juga tahu. Iya, jangan terlalu bucin ya, karena apa ya, sesuatu yang
berlebihan Iya, itu gak baik juga. Terus itu. pasti ada satu saat dia itu ninggalin kamu. Kalau memang dia nggak jodoh ya. Ya, Seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan ketika ditinggalkan itu nyes banget gitu kalau kita udah bucin. Bayangin kita udah bucin banget, terus dia ninggalin. Parah. nangis 7 hari 7 malam. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian itu harus bijak gitu dalam menempatkan hati. Jadi sebelum menerima, sebelum merespon dia lebih jauh deket sama kita itu harus tahu dulu. Kayak misalnya hal sepele, dia ngechat kita jangan dulu welcome, kita cuek dulu. Kita harus cari tahu dulu bahwa si orang ini tuh gimana. Pasti kan ada teman kita yang tahu kan dia itu gimana. Jadi kalau misalkan dia emang layak deket sama kita, ya kasih respon walaupun nantinya kita gak tahu bakal cocok atau enggaknya. Terus kalau misalkan kata orang gini, ya kita juga jangan gampang percaya. Kita lihat dulu apakah benar dia gini. Nah, kalau benar dia nggak pantas buat kita atau dia membawa pengaruh buruk buat kita, ya kita mending ya. Jadi yang udah dibilang tadi kata Tari, kita itu harus lebih hati-hati gitu buat kedepannya. Dan jangan terlalu berperan juga gitu. Kalau kalian berperan udah abis, oke? Kalian tuh mesti bakal sering tersakiti kalau kalian lebih kayak berperan gitu. Lebih baik cuek daripada kalian tuh harus berperan. Oke, mulai sekarang kalian tuh harus lebih gue bisa cuek, gue bisa cuek, jangan berperan, oke? Oke guys, kita Sekarang mau langsung ke sesi tanya Tanya jawab. Jeng jeng jeng. Dar. Oke, siapa yang pertama nanya? Kita sweet. gunting kertas, Pak. Oke. Aku gak bisa sweet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku dulu. Oke. Harus jawab ya. Oke. Siapa mantan terindah buat kamu? Mantan yang berkesan buat kamu? Mantan gak ada yang indah. Ini harus dijawab pokoknya. Kalau enggak, kamu harus ngelakuin tantangan yang Anya. ayolah jawab. Oke, mantan yang paling berkesan. Inisial aja gak apa-apa. Inisial. Siapa ya? Gak ada yang paling berkesan malah. Boleh mantan pacar atau mantan PDKT, apa aja sih? Kalau mantan PDKT banyak ya. Ada inisialnya. Wow, inisialnya apa tuh? Inisialnya yang baru-baru ini. Kalau aku sebutin takut dia baper atau gimana. Harus pokoknya. 1, 2, 3, B. Enggak. Anget itu masih anget. Kalian mau tahu gak? Janganlah. Skip. Oke guys, sekarang giliran aku yang nanya sama dia. Oke. Pertanyaannya, hal apa yang membuat kamu itu males buat pacaran? Aku sekarang lagi pacaran. Aku gimana ini jawabnya? Dulu. Enggak, maksudnya iya dulu. Jadi sebelum ini gitu. Karena males karena kalau udah stuck ke satu orang gitu. Jadi fokus gitu ya satu orang atau kayak walaupun kita misalkan udah putus nih, tapi kita itu masih stuck aja gitu. Karena yang tadi aku sebelumnya udah kasih tahu bahwa aku itu bucin banget sama orang kalau udah cinta atau suka gitu. Jadi ya kalau udah putus ya males aja gitu. Kalau udah stuck ke satu orang itu susah. Aku move on bisa sampai berbulan. Oke, kita lanjut. Dari umur berapa kamu sudah merasakan benih-benih cinta itu? Ya ampun. Oke, jujur ya, sebenarnya sih dari SD juga udah ada benih-benih cinta kayak gitu ya. Jadi kayak waktu SD tuh karena sering main ya sama cowok tuh gara-gara kayak hal sepele gitu ya, kayak dia itu nyebut nama orang tua kita, terus kita tuh sebaliknya gitu kan. Jadi kayak Ya Allah, kalian gini gak sih? Bener. Setiap hari tuh kayak
sering banget gitu ya. Berantem. Iya berantem, terus kayak gitu lah, suka bermain-main kejar-kejaran. Jadi secara tidak langsung tuh Ya Allah, kita cinta monyet. memendam rasa gitu pada orang itu, tidak sengaja tapi tidak pacaran, hanya mengagumi dalam diam seperti lagu siapa nggak tahu. Mati lampu. Ya sayang seperti pertanyaan selanjutnya, Jeng jeng jeng. pengalaman paling pahit selama berpacaran. Yang sekarang atau yang dulu? Dulu lah, kan kalau sekarang tuh aku kelihatannya kamu itu bahagia. Kalau dulu pernah sih, itu baru-baru 10 hari ini kira ya, waktu kelas 10. Jadi aku pacaran sama dia, Oke. dan posisinya mantan si dia ini masih sayang mungkin ya sama dia. Mungkin. Terus aku disebut pelakor, tapi aku nggak tahu gitu bahwa dia itu punya mantan di situ. Nggak tahu, sampai pokoknya aku dijulidin, sampai diteror pakai akun fake. Sampai ini masih inget banget, dibilang percuma cantik tapi kelakuan kayak iblis. Isya. Itu bener nyes banget di hati. Dia bisa bilang gitu tanpa tahu gimana aku gitu, gimana aku yang sebenarnya, terus tanpa aku tahu juga apa kesalahan aku gitu. Mungkin dia tahu kamu dari cerita-cerita orang lain mungkin ya. Ya mungkin dia gimana ya, mikirnya aku nikung aja gitu, padahal kan aku nggak tahu dia punya mantan di situ. Dan katanya si cowoknya itu baru putus langsung ngedeketin aku. Tapi aku nggak tahu, jujur ini aku nggak tahu. Dan ya itulah pahit pahitnya. Kok jadi melo sih? Sabar ya. Aku udah bahagia aku sama dia. Bagus dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga buat dia. Kamu pernah gak sih pacaran sama orang sekampung sama kamu? Wow. Pernah? Wow. Bukan pernah deh kayaknya, sering deh. Enggak. Bahkan salah satu dari cinta pertama aku tuh ya orangnya itu satu kampung sama aku gitu loh. Cinta pertama aku tuh ya ampun. Tapi yang paling berkesan tuh emang dari dia sih, dari cinta pertama. Ya ampun, kita tuh satu sekolah agama, dia tuh bangkunya pinggir aku, dia di sini, aku di sini. Ya ampun, sweet banget. Inisialnya kalian mau tahu? I kan? I kan? Bukan dong. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak ya sih dikenalin ke orang tua sama pacar, terus respon orang tua tuh gimana gitu terhadap kamu? Pernah sih, udah ada 2 orang. Responnya bagus-bagus aja, tapi lebih bagus sama yang sekarang. Jadi dulu itu ayahku nggak tahu. Kalau yang sekarang hampir tahu semua, kayak mama aku, ayah aku, sama kakak aku itu ngedukung gitu. Yang penting baik gitu. Dan ya mereka ngedukung aja karena ya si pacar aku ini alhamdulillah baik sih. Jadi responnya juga baik. Alhamdulillah ya. Pertanyaan terakhir dari aku buat kamu. Kamu pernah gak ngalamin yang namanya cinta sepihak? Oh, pernah. Jadi kayak aku tuh sayang sama dia. Cuman kayak dia tuh nggak tahu emang sikapnya yang emang benar-benar cuek atau mungkin cueknya yang dibuat-buat. Aku juga nggak tahu. Cuman yang membuat aku bingung itu kenapa dia itu harus kayak tiba-tiba cuek, tiba-tiba kayak dia tuh care banget sama aku. Terus kayak apa ya? Kesannya kok di ghosting ya? Iya, kayak gitu. Aku juga sempat baca-baca gitu di scrollan IG sama Facebook. Kalau cowok yang memang gak benar-benar sama kita tuh pasti kayak ya yang tadi sama aku sebutin gitu loh guys. Makanya ya udahlah guys. Pertanyaan terakhir,
sesuatu atau hal apa yang membuat kamu menangis si cowok? Diambil dari hubungan aku sekarang ya. Oke. Aku nangis kejar karena dia ngeprank aku. Ngepranknya itu berlebihan. Pasti dong. Kalau nggak berlebihan aku nggak bakal sampai nangis kejar loh. Pokoknya ini privasi. Dia ngepranknya berlebihan dan aku sampai nangis. Terus dia kayak nelpon gitu. Dia ngetawain aku dong di saat aku lagi nangis ya. Karena Puas ngeprank banget ya dia. Dia malah ketawa-tawa. Oh Di my situ God. aku kesel banget. Balas gak pranknya? Balas dong. Tapi jujur aku gak bisa ngeprank gitu. Belajar dari aku, ahli ngeprank nih ya. Kalian pasti yang nonton ini, yang sudah terkena prank sama aku, kalian pasti gak bakal percaya lagi sama aku ya. Akhirnya selesai sudah. Oke, akhirnya kita udah sampai di Penghujung vlog kita edisi hari ini. kalian harus nonton sampai beres. Iya sih, kalau udah nonton ini pasti sampai beres, dan kalian harus ambil yang baik-baiknya ditiru, Yang jelek-jeleknya dibuang saja kelawat. Oke. Sekian dari kita. Semoga konten kita hari ini bisa bermanfaat buat kalian Dan juga menghibur ya, semoga. dan sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Bye bye. Bye bye di